Seorang laki-laki yang tidak punya ikatan untuk hidup. Sampai saat ini, dia sudah membunuh banyak orang, membuatnya tidak punya keinginan untuk hidup lebih lama dari mereka yang sudah menjadi korbannya. Dia sudah menjadi shinobi, seorang ninja pembunuh, sejak dia dilahirkan. Jadi dia tidak mengerti apa arti sebuah kehidupan. Dengan keadaan tangan yang terbelenggu, laki-laki itu menjelaskan kepada seorang wanita jika sejak saat mereka dilahirkan, setiap shinobi dari desa batu tersembunyi tidak diajarkan apapun kecuali membunuh. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan kemampuan super, tapi banyak dari mereka yang kehilangan nyawanya saat berlatih. Percobaan membunuhnya yang setengah-setengah tidak akan meninggalkan bekas luka apapun. Bahkan dia tidak perlu menggunakan ninjutsu untuk melawan mereka. Mengetahui hal itu, wanita itu terkejut karena dia bisa menggunakan ninjutsu. Saat wanita itu meminta untuk menunjukkan tekniknya, laki-laki itu menolak dengan alasan karena hanya untuk ketertarikan pribadi. Salah satu pemimpin berteriak memerintahkan agar laki-laki itu dibakar di tiang pancang. Membakar di tiang pancang sebenarnya dilakukan untuk mengeksekusi pelaku pembakaran. Akhirnya, eksekusi yang sangat kejam pun dilakukan. Dia kembali ke dalam tahanan dengan keadaan yang baik-baik saja. Hanya pakaiannya yang terbakar. Dia tidak benar-benar mencoba menahannya atau apapun itu. Bahkan dia ingin segera mati saja dan meminta kepada wanita itu untuk membunuhnya jika dia tidak keberatan. Kedatangan wanita itu untuk menyusun sebuah laporan penyelidikan yang menjadi tugasnya. Dia ingin menggali info lebih dalam. Laki-laki itu tidak tahu orang tuanya. Yang dia tahu adalah mereka dibunuh oleh kepala desa saat masih bayi. Dia tidak tahu alasannya kenapa dan tidak terlalu peduli dengan hal itu. Dia pun tidak mempunyai mimpi. Seorang shinobi tidak memiliki ambisi atau kepercayaan. Yang mereka lakukan hanyalah membunuh siapapun yang diperintahkan. Alasan laki-laki itu tertangkap karena dia mencoba untuk berhenti dari kehidupan shinobi. Saat dia ingin melakukannya, dia dikhianati oleh rekan-rekannya di tengah pekerjaan, dan mereka menangkapnya. Sejak awal, mungkin itu adalah perangkap dan kemungkinan itu perintah dari kepala desa. Meskipun itu berlawanan dengan hukum desa untuk membiarkan siapapun berhenti. Salah satu pemimpin kembali berteriak memerintahkan untuk mencabik-cabik bagian tubuh laki-laki itu. Ushikazi, eksekusi dengan mengikat bagian tubuh ke sapi yang berlari. Dikatakan kaki manusia bisa menahan tekanan hingga 500 kg, tapi seekor sapi bisa menarik dengan kekuatan 950 kg. Kekuatan itu cukup untuk merobek tubuh bagian bawah seseorang hingga dada mereka. Saat semuanya dipersiapkan, laki-laki itu diminta untuk tidak melawan. Tapi dengan mudah, dia menarik balik sapi-sapi itu. Dengan alasan hal itu membuatnya geli. Hal ini membuat pemimpin marah, karena reputasi kantor hakimnya dipertaruhkan. Laki-laki itu adalah seorang shinobi berperingkat tinggi di desa batu. Bahkan diakui oleh kepala desa. Dia sangat dihormati sampai dinikahkan dengan anak perempuannya. Meskipun dia adalah orang yang sangat bodoh, dia tidak tahu tentang dunia dan dimanjakan oleh kedamaian. Berkat itu, kehidupan laki-laki itu berubah. Laki-laki itu mulai mengingat semua hal itu. Laki-laki itu datang dan meminta kepada kepala desa untuk pergi meninggalkan desa. Sebelum permintaannya dipenuhi, kepala desa meminta untuk melakukan misi terakhir untuknya. Tanpa sadar, mereka sudah merencanakan itu semua dan menangkapnya. Salah satu seorang prajurit mengingatkan wanita itu agar tidak dekat-dekat dengan laki-laki itu. Dia memberitahunya jika dia adalah Gabimaru, mantan shinobi dari desa batu tersembunyi. Dan sebelumnya, dia sudah mengetahui hal itu.
Dia, Gabimaru, si hampa, tidak ada air mata, tidak ada darah di nadinya. Dia kosong, tanpa perasaan. Dia adalah monster, seorang ghoul yang membunuh 20 orang saat mereka mencoba menangkapnya. Rumor yang beredar, semua shinobi di desa batu abadi. Mereka meminum eliksir kehidupan atau apapun itu yang berasal dari alam sihir. Wanita itu masih tidak mengerti. Jika memang dia benar-benar kosong, kenapa dia melawan sampai membunuh 20 orang? Lalu dia ingin sekali dibunuh, tapi kenapa dari kelihatannya dia melawan saat dieksekusi? Mendengar percakapan itu, Gabimaru bertekad akan mengakhiri semuanya. Hari berikutnya, dia dibawa di sebuah ruangan. Di hadapannya wanita itu sudah menantinya sambil duduk. Dia bukanlah wanita biasa. Dia adalah penguji pedang yang datang dari Edo untuk memberkati mereka semua dengan kehadirannya. Dia adalah Yamada Asaemon Sagiri, sang pemenggal kepala. Yamada Asaemon, nama yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh klan Ronin Yamada. Setiap pemimpin bertugas untuk menguji pedang baru dan mengeksekusi penjahat. Mereka memiliki nama Asaemon, juga disebut Asa, sang pembunuh atau pemenggal. Dia melakukannya hanya dengan satu tebasan. Asaemon adalah master pedang. Gabimaru tidak percaya jika wanita itu adalah Asaemon, dan kesogunan yang terhormat sudah memerintahkannya untuk mengeksekusinya. Dan wanita itu ingin mengabulkan keinginan Gabimaru yang ingin dibunuh. Pikiran Gabimaru mulai meracau. Dia tahu jika penerus nama Asaemon bisa memotong kepala dengan satu tangan. Beberapa dari mereka bisa memotong dengan sangat presisi, sampai mereka bisa meninggalkan satu irisan kulit menempelkan kepala dengan badan. Dia mulai menganggap wanita itu berbahaya. Gabimaru menghindari serangan wanita itu, dan dia berkata masih ingin hidup. Wanita itu telah menyaksikan momen terakhir dari banyak orang-orang yang berbeda. Karena hal itu, dia bisa melihat apa yang seseorang benar-benar rasakan saat mereka berdiri di ujung kematian. Sifat asli seseorang akan muncul pada bayangan yang terlihat dari pedangnya. Wanita itu telah mendengar detail sejarah hidup Gabimaru dan percaya dia masih memiliki ikatan kepada hidup, yaitu mencintai istrinya. Keberadaan istrinya adalah segalanya bagi dia. Perkataan itu membuat Gabimaru sangat marah. Dia telah menipu dirinya sendiri. Alasan tidak bisa dieksekusi adalah karena dia masih memikirkan istrinya. Semua pernyataan wanita itu dibantah keras oleh Gabimaru. Dia percaya kalau dia tidak punya ikatan hidup, sama sekali tidak ada. Gabimaru telah benar-benar menipu dirinya sendiri. Semua itu membuatnya mengingat kembali saat-saat bersama dengan istrinya dulu, di mana pekerjaan kotor dan kekurangannya bisa diterima dengan baik oleh istrinya. Dan begitu sebaliknya, luka bakar wajah istrinya itu diterima dari ayahnya, agar dia menyerah pada harapan untuk menjalani kehidupan wanita normal suatu hari nanti. Gabimaru menjadi satu-satunya orang yang tidak takut dengan wajah istrinya. Dia meyakinkan Gabimaru jika hati seseorang tidak akan mati dengan mudah. Di tengah pertarungan, Gabimaru frustasi. Dia percaya jika dia adalah monster yang tidak memiliki hati. Tapi lagi-lagi, kenangan-kenangan dulu bersama istrinya kembali hadir di ingatan. Dia tidak ingin bekerja dengan membunuh lagi, ingin berhenti suatu saat nanti, dan menjalani hidup dengan istrinya. Alasan itu yang membuatnya datang menemui kepala desa untuk berhenti menjadi shinobi demi kebaikan anak perempuannya. Tanpa membunuh siapapun lagi, tinggal di tempat yang indah, tenang, dan damai. Gabimaru kembali melawan pikirannya sendiri. Semua hal itu tidak akan pernah terjadi. Wanita itu meyakinkan Gabimaru dan menunjukkan gulungan surat yang dia bawa, yang berisi pengampunan dari kesogunan tentang pembebasan apapun. Tidak peduli betapa beratnya itu, dan bahkan menjanjikan perlindungan dari shogun. Dengan ini, Gabimaru bisa berkeliaran di jalan tanpa rasa takut. Bahkan hakim atau shinobi tidak diperbolehkan menyentuhnya. Tapi dengan satu syarat, pergi ke dunia nirwana, Sukhavati, bahkan tanah kehidupan, dunia mistis yang dipercaya orang-orang sejak dahulu kala.
Mereka bilang itu adalah tempat penuh keceriaan dan karunia dan tanpa sedikit pun penderitaan. Surga ini berada di balik pulau Ryukyu. Saat ini Okinawa pada saat itu adalah negara sendiri dan budaya berbeda dari Jepang. Karena menginginkan eliksir kehidupan dan keabadian yang diberikan, pengadilan kesogunan mengirim kelompok peneliti ke pulau itu. Meski berulang kali mengirim seseorang ke sana, tidak ada yang kembali. Bahkan ada yang kembali dan berubah menjadi bunga. Shogun meminta narapidana yang tidak takut mati dari seluruh negeri dan mengirimkannya ke sana. Akan membebaskan siapapun yang kembali dengan eliksir. Kedatangan Asaemon untuk mencari seseorang yang tidak takut mati. Istri Gabimaru masih berada di desa Batu. Sejak dia ditangkap, istrinya menutup hatinya, tidak bicara dengan siapapun, dan tidak makan apapun. Terus menunggu kedatangannya kembali. Asaemon mencoba meyakinkan Gabimaru untuk melakukannya, demi kehidupannya dan bertemu kembali dengan istrinya. Setelah merenungi semua itu, Gabimaru menunjukkan ninjutsunya dengan jurus sosok api, dengan mudah mengalahkan semua prajurit yang ada. Dia akan melakukannya dan akan membawa eliksir kehidupan. Lalu mereka berdua akan pergi ke Edo. Dengan tekad dan bersumpah, dia akan kembali hidup-hidup dan akan kembali untuk istrinya, serta dengan hati yang kosong dipenuhi tekadnya yang membara. Sampai di sini dulu alur chapter 1 dari manga berjudul Jigokuraku atau Hell's Paradise. Jika kalian tertarik dengan tema konten alur cerita kali ini, tulis di kolom komentar. Next video, kita akan lanjut lagi. Saya Chan pamit undur diri, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Thank you.